Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi di channel Wendra Heraldi. Kita hari ini akan bahas kelanjutan diskusi di video sebelumnya. Jadi ada masukan, ada sanggahan, ada kritikan, ada dukungan terhadap pilkada langsung lewat legislatif. Menarik kita bahas dalam sesi ini, yaitu apakah mungkin pilkada itu dikembalikan legislatif? Ada yang membantah, oh, kenapa dikembalikan lagi? Dulu kan sudah dari DPRD, kemudian dari legislatif, kemudian keras untuk pilih rakyat. Sekarang kan sudah dibelikan lewat pemilihan lewat rakyat. Nah, maka kemudian apakah kemudian tidak kembali kepada masa lalu? Banyak beberapa masukan dan komentar dari teman-teman, kawan-kawan, termasuk dari masukan yang saya terima lewat WhatsApp, lewat Facebook dan lain sebagainya. Maka kemudian yang harus jadi kita kan bukan berarti kembali kepada masa lalu. Kok toh kalau ada sistem yang lebih baik, kenapa kita tidak lakukan itu? Nah, kalau ada plus minusnya lebih besar, kenapa yang tidak kita cari plusnya yang lebih besar? Maka dari beberapa masukan itu kemudian saya teringat gagasan negara kesatuan. Hari ini jujur kita katakan, bisa saja gara-gara pilkada langsung yang kemudian semakin hari membuat heboh, semakin hari membuat bangsa ini terbelah, maka kita harus berpikir. Kita sudah perbaiki sistemnya dari pemilu pertama, pilkada pertama, kedua, kita sudah lakukan. Ketiga, kita sudah lakukan perbaikan-perbaikan selalu saja. Betul sebuah sistem akan ada kekurangan ketika dilaksanakan. Maka termasuk pilkada lewat legislatif sendiri. Ada dulu yang paling yang paling jelas dan paling menimbulkan sorotan itu adalah bagaimana kemudian orang terpilih jadi kepala daerah cukup nyuap beberapa setengah anggota DPR. Dulu tuh mainnya hanya 50 sampai 100 juta. Kalau anggota DPR-nya 50 dapat 26 berarti uang 2,6, 3 miliar jadi gubernur. Nah, itu seperti itu. Tapi berdasarkan diskusi dengan beberapa mantan anggota DPR dan kemudian beberapa praktek, toh ternyata juga banyak kepala daerah yang dipilih lewat DPR dulu juga bagus-bagus, betul-betul orang-orang terbaik. Sekarang kita harus jujur, ada uang bisa maju pilkada, kemudian dia menang, kemudian atau dia anak si mantan pejabat, mantan kepala daerah, dia maju menang, istrinya kepala daerah, dia maju menang, atau istrinya politisi. Ini kan kita membuat oligarki, kita buat dinasti politik, sehingga kemudian orang-orang kampus kayak saya, kawan-kawan kampus yang punya intelektualitas, punya ilmu, atau orang-orang berintegritas yang tidak punya uang, tidak bisa maju. Kenapa? Karena dia harus siapkan uang. Nah, ini problem. Tetapi baiklah, kita coba mendiskusikan kembali tentang pilkada lewat legislatif ini. Saya dapat masukan dari beberapa senior, beberapa guru besar, termasuk beberapa dokter hukum, kemudian mengatakan, kita kan negara kesatuan, cukup yang dipilih itu adalah secara langsung itu cukup presiden. Sementara daerah-daerah cukup dipilih oleh DPRD provinsi, oleh DPRD provinsi, kemudian DPRD kabupaten kota dipilih oleh kabupaten kota. Oke, tetapi ada lagi yang mengusulkan agar rakyat daerah ikut memilih karena sudah ada wakilnya. Untuk milih gubernur, yang memilihnya adalah anggota DPRD provinsi plus anggota DPRD kabupaten kota. Ini kan menarik lagi usulannya. Ini dari salah seorang senior, kalau saya nggak salah dalam diskusi kemarin. Nah, jadi untuk provinsi itu dipilih. Jadi kalau kayak Sumatera Barat ada 19 kota kabupaten plus DPRD provinsi plus anggota DPRD kabupaten. Artinya untuk menyuapnya juga sulit kan, harus melihat aspirasi daerah. Ini gagasannya menarik. Kemudian saya nambahin, kalau begitu polanya, bagaimana kalau kemudian kita lakukan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika? Apa itu? Konsep Bhinneka Tunggal Ika adalah kenapa kita harus satukan model pemilu? Kenapa kita harus satukan model pilkada? Toh keanekaragaman masyarakat kita ada. Satu sisi kita berkampanye intoleransi itu tidak hanya tentang soal agama, tentang budaya.
toleransi itu juga terhadap persoalan politik. Kita tidak bisa samakan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke. Mereka punya kultur, punya culture, punya budaya, cara milih pemimpin di komunal masing-masing. Kenapa itu tidak kita adopsi sebagai sebuah sistem demokrasi yang otentik? Pemilu yang otentik, pilkada yang otentik. Maksudnya bagaimana? Ya kalau kemudian ada daerah yang kemudian karena kebiasaan atau budayanya secara politik milih dengan pemilu, monggo, silahkan. Tapi kalau ada kemudian daerah yang milih dendang seperti di Sumatera Barat berjenjang naik bertangga turun, cukup diwakili oleh kepala-kepala suku, ya silahkan juga. Atau yang seperti di Papua, pakai sistem noken. Tidak semuanya nanti hanya diwakili oleh kepala suku atau oleh tokoh-tokoh, kemudian hanya beberapa orang. Ini juga boleh. Amerika juga melakukan kolektor, kalau saya nggak salah, electoral threshold, cukup dengan wakil-wakil. Walaupun popular vote-nya menang, tetapi electoral vote-nya tidak, yang dari distrik-distrik, 5 distrik yang dipilih, wakil-wakil distrik juga nggak menang. Kenapa tidak kita lakukan pola itu gitu? Atau bisa saja yang ditunjuk dan diangkat langsung, seperti daerah istimewa. Daerah istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono kan otomatis jadi gubernur. Kenapa tidak kita lakukan itu? Artinya, secara konstitusi, kalau merujuk pada pasal 18 ayat 4, maka itu juga dianggap juga demokratis. Karena Sultan diangkat karena langsung otomatis, karena beliau adalah Sultan Jogja. Kemudian otomatis diangkat. Kemudian apakah juga nanti akan ada kepala daerah yang ditunjuk? Toh di DKI wali kota di DKI juga ditunjuk langsung sebagai daerah istimewa. Kemudian ada juga yang kemudian lewat DPR. Silakan kalau daerahnya siap. Apakah ada nanti juga ada lewat pemilihan langsung? Kalau daerahnya siap kemudian tidak menimbulkan konflik sosial, silakan juga. Kalaupun kemudian lewat pemilihan oleh wakil-wakil masyarakat, lewat suku, kelompok, silakan juga. Inilah keanekaragaman demokrasi. Inilah demokrasi otentik. Yang jadi problemnya adalah dari Sabang sampai Merauke, kita paksakan, kita tawarkan semua pemilu langsung. Padahal tidak setiap masyarakat kita siap menerima sistem ini. Apapun kalau mereka siap menerima sistem ini, pemilu langsung ini, infrastruktur sosial kita dan suprastruktur sosial kita belum juga siap. Maka agar retak bangsa ini tidak lebih tajam, sebagai wujud dari negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika, kenapa kita tidak gagas? Pemilihan kepala daerah itu kita sesuaikan dengan kultur atau budaya masyarakat setempat. Nah, seperti contoh nagari. Yang dalam contoh kecil, pemilihan nagari dalam Perda nomor 7 tahun 2018. Itu nanti dipilih oleh kerapatan adat nagari. Artinya bisa saja nanti DPRD ikut kalau kabupaten kota, DPRD memilih, kalau kemudian di daerahnya itu adalah yang kuat adalah suku-suku, nanti wakil-wakil suku ikut coblos. Apalagi ada kelompok masyarakat, ayo kita ikut coblos. Sehingga apa? Polanya adalah menghargai keanekaragaman demokrasi yang ada di kita. Kita berdemokrasi tunggal waktu pemilihan legislatif DPR RI dan presiden, tapi pemilihan kepala daerah masyarakat punya kultur masing-masing. Kultur ini yang kita pertahankan. Inilah otentisitas demokrasi Indonesia. Kenapa ada yang masyarakat yang dengan pemilihan, silahkan. Ada yang dengan perwakilan, silahkan. Ada yang ditunjuk, silahkan. Kemudian ada yang kemudian diangkat saja, silahkan. Inilah demokrasi yang berbineka tunggal ika. Kita jangan anggap kemudian bineka tunggal ika itu hanya persoalan menghargai agama dan syara saja. Tetapi dalam demokrasi kita juga harus lakukan hal-hal yang bersifat bineka tunggal ika. Ada masyarakat yang siap, silakan pemilihan langsung. Yang belum siap, yuk lewat pemilihan DPRD. Oh, kalau mereka ingin mengkombinasi lewat untuk provinsi, DPRD provinsi plus DPRD kabupaten kota, silakan. Kalau kemudian lewat kayak di Sumatera Barat, lewat kepala-kepala suku, nenek mama, silakan. Atau seperti di Papua, lewat kepala-kepala suku, silakan. Atau lewat di Medan, kalau ingin pola seperti kultur masyarakat di Medan memilih pemimpin juga silakan. Atau di Makassar, Bugis, silakan. Artinya apa? Toh kemudian penghargaan terhadap
demokrasi otentik dalam sebuah masyarakat yang ada di daerah-daerah, itulah penghargaan terhadap otonomi daerah. Apakah kemudian pertanyaannya ini akan merusak bingkai Indonesia? Tidak. Ketika kepala daerah terpilih, dia tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945, dia tunduk kepada pemerintahan yang ada, cuma cara milihnya yang berbeda. Kenapa kemudian hari ini kita paksakan sistem yang asing di masyarakat kita, sementara secara budaya masyarakat kita sudah punya tata cara dan tatanan untuk bagaimana mereka memilih. Kalau saya mengutip sebuah pendapat kawan, Uda Evi Mevri, yang kemudian mengatakan, ada kutipannya menarik saya katakan. Ya, dia katakan ucapannya dalam sebuah pertemuan, demokrasi adalah anak pungut, sementara kebudayaan sebagai anak kandung itu di anak tirikan atau diabaikan. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana gagasan Bung Karno dan Bung Hatta. Kita selalu teriak Bung Karno, Bung Hatta tentang NKRI dan lain sebagainya. Cuma kita semakin liberal, yang Indonesianya semakin hilang. Maka gagasan saya adalah bagaimana menawarkan demokrasi otentik, pilkada otentik, dengan cara memilih kepala daerah sesuai dengan budaya masyarakat masing-masing. Artinya apa? Ini kita menghargai kebudayaan Indonesia. Satu sisi kita teriak Indonesia, satu sisi teriak tentang budaya Indonesia, tetapi budaya Indonesia tanpa kita sadar sudah banyak berubah dan bergeser. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Bahasa kita semakin hari semakin, saya baca ada bahasa asli kita yang hilang, kebudayaan kita yang hilang, seni kita yang hilang, budaya kita yang hilang. Yuk kita kembalikan, jangan yang bersifat formalistik atau kemudian yang bersifat seremonial. Ada substansi, yaitu tentang bagaimana memilih pemimpin di daerah. Serahkan ke daerah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dengan partai politik? Bagaimana dengan partai politik? Perannya di mana? Partai politik hanya menyaring calon. Nanti biarlah masyarakat yang memilih dengan pola yang saya tawarkan tadi. Pola pertama, bisa juga pemilihan langsung. Pola kedua, dipilih langsung oleh DPRD. Pola ketiga, yaitu dengan ditunjuk. Pola keempat, diangkat. Atau pola kelima, masyarakat bersama-sama lewat perwakilannya, lewat ketua-ketua kelompok atau kepala-kepala suku memilih. Jadi tidak pemilihan langsung. Jadi bisa aja ke 6 ke 7 pola sesuai dengan budaya Indonesia dan kultur demokrasi yang ada di Indonesia. Dan gagasan ini menarik kita kupas untuk bagaimana mencari pilkada yang efektif, murah, tidak menimbulkan kerusuhan sosial, tidak bermuara kepada korupsi, tidak bermuara kepada pertikaian yang berkelarutan antara kubu A dan kubu B. Ini menarik. Mudah-mudahan gagasan ini ada yang mendengar. Perlu kita diskusikan. Selain salah satunya di dalam keadaan krisis, boleh saja keluarkan Presiden Jokowi keluarkan Perpu bagaimana untuk 2000 yang berakhir 2021 cukup dengan dipilih DPRD, sehingga biaya-biaya politik bisa kita gunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia. Sekali lagi, politik penting, tapi nyawa jauh lebih penting. Untuk apa artinya berpolitik kalau tidak bernyawa? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.